Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aprian Pahreji. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka PBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum mengenai tugas 3 mata kuliah MC 4316. Pada tugas 3 BMP BMP MC 4316 ini, kita diminta untuk melakukan konfigurasi mengenai spanning tree atau pengujian spanning tree protokol melalui aplikasi Cisco seperti tugas 2 seperti itu. Oke, kita langsung saja kepada praktikumnya. Di sini saya sudah memiliki aplikasi Cisco-nya ya. Nah, lalu untuk topologi yang akan diuji, kita akan coba buat dulu topologinya. Di sini misalkan ada PC, kliennya 2 misalkan. Oke, kemudian kita gunakan switch-nya ya. Saya coba masukkan dulu switch-nya. Coba pakai yang ini. Satu, oke. Oke, di sini karena kita akan mengkoneksikan switch dengan switch, maka kabel yang diperlukan yaitu crossover ya. Nah, yang ini ya. Kita coba konekkan kembali ya. Misalkan di switch 19 kita masukkan ke phase Ethernet 024 dan koneksikan ke switch 18. Itu misalkan kita masukkannya juga FE ya. Phase Ethernet 024 juga. Selanjutnya untuk switch 18 ke switch 20 misalkan di sini saya akan menggunakan fast Ethernet 23. Ini juga 23 misal. Nah, kemudian dari switch 20 ke 21 saya menggunakan 24 misalkan. Oke, dan terakhir di sini koneksi dari 21 ke 19 kita gunakan switch 22. Kemudian di sini kita gunakan switch 23 misal. Oke, lalu untuk koneksi PC-nya seperti biasa kita menggunakan kabel straight through. Koneksikan. Ini misalkan koneksinya ke FE 3 ya. Fast Ethernet 0.0 eh, slash 3 seperti itu. Kemudian di sini kita masukkan juga di FA 03. Nah, oke, di sini langkah selanjutnya yang harus kita lihat adalah kita coba melihat terlebih dahulu spanning tree-nya ya. Secara umum, switch Cisco ini setelah memiliki protokol spanning tree atau STP. Jadi kita tidak perlu melakukan konfigurasi sebagaimana yang terjadi pada tugas 2 ya. Untuk tugas 2 kita harus melakukan konfigurasi pilihan. Nah, pada tugas 3 ini karena Cisco sudah memiliki standar atau default STP itu sendiri, maka kita hanya perlu melakukan pengecekannya saja. Seperti itu. Nah, STP sendiri atau Spanning Tree Protocol merupakan sebuah protokol yang berfungsi untuk mencegah terjadinya looping pada redundansi jaringan. Redundansi jaringan ini merupakan sebuah strategi dalam perancangan jaringan untuk menghindari gangguan layanan. Makanya, pada strategi ini kita akan menggunakan berbagai kabel backup disebutnya seperti itu. Nah, kita langsung saja untuk melihat spanning tree-nya. Nah, pertama-tama untuk melakukan pengujian atau melihat spanning tree ya, kita cukup masuk saja ke switch-nya. Oke, bentar saya coba masukin dulu IP-nya biar bisa langsung dites ya. Kita masukkan dulu saja IP-nya. Misalkan di sini 10.5 ya. Sebentar, salah.
192.168.10.5, kemudian subnet, maksudnya misalkan /24. Selanjutnya PC kedua ini misalkan IP configuration, ini misalkan 10.10 misalkan. Ini slashnya juga /24 untuk subnetnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pencarian spanning tree protokolnya ya. Di sini kita cukup eh, masukkan saja sintak enable, kemudian kita lihat status STP-nya ya dengan menggunakan sintak show atau SH spanning tree. Oke, nah di sini kita kita sudah terlihat ya bahwa switch Cisco ini telah memiliki spanning tree protokol seperti itu. Nah, di sini kita terlihat juga ada 32769, terus Ethernet 24, kemudian interface-nya juga forward, forward, forward. Nah, ini pada interface ini bisa kita simpulkan atau bisa kita namakan bahwa interface ini bukan merupakan root bridge ya, atau disebut non-root bridge seperti itu. Nah, kita coba cek lagi yang lain. Misalkan kita cek yang switch berapa nih? Switch 20. Switch 20 misalkan kita enable lagi, kemudian show spanning tree. Nah, di sini terdapat perbedaan ya. Coba kita pindah ke switch 19, kita coba lihat perbedaannya. Nah, 18 maksudnya. Nah, di sini terdapat perbedaan. Nah, untuk FA23 ini di bukan FA23, FA24 ya. Untuk FA24 ini statusnya itu blok. Namun pada switch 19 itu statusnya FWD semua. Nah, ketika kita menemukan status sebuah Ethernet yang blok itu menandakan bahwa switch tersebut merupakan root bridge. Seperti itu. Nah, kita coba cek kembali sisanya ya. Kan kita cek yang ini ya, yang switch 21 misal. Oke, sebentar. So, spanning tree. Nah, di sini juga sama ya, FWD, FWD, FWD berarti switch tersebut bukan merupakan root bridge. Oke. Kemudian yang terakhir ya, nah ini juga bukan ya, karena statusnya FWD. Oke, secara umum, karena semua jaringan ini sudah terkoneksi antar switch A ke switch B ya, seharusnya apabila kita uji jaringan menggunakan tesping pada komputer, pada klien ya, pada sisi klien, maka seharusnya tesping ini berhasil ya. Kita coba. Nah, tesping tersebut berhasil karena semua switchnya masih terkoneksi menggunakan kabel LAN. Nah, untuk pengujian STP ini kita hanya perlu menghapus satu kabel LAN yang eh, bukan merupakan blok root blocknya, atau bukan root block, root STP-nya switch ya. Misalkan karena root blocknya ini terjadi pada switch 21 sama switch 20 ya. Misalkan kita coba putuskan switch 10 ya ini ya. Ya, switch 10, jaringan antara switch 10 dengan switch 21. Misalkan sebentar, kita hapus terlebih dahulu koneksi jaringannya ya. Kita hapus koneksi jaringan yang switch yang bukan merupakan non-root ya, non-root bridge seperti itu. Hapus misalkan. Lalu kita lihat kembali.
bagaimana hasil koneksinya. Nah, di sini secara secara umum ya, ketika kita putus sebuah jaringan dari switch 19 ke switch 21 yang bukan merupakan root bridge, maka ketika kita putus jaringan tersebut, maka yang akan terjadi koneksinya juga akan terputus antara PC6 dengan PC7. Namun karena di sini ada STP atau spanning tree protocol, maka seharusnya jaringan tersebut otomatis akan aktif kembali ya melalui switch 20 ini koneksinya. Karena switch 20 ini merupakan root bridge ya. Kita coba tunggu. Nah, di sini sudah reply kembali. Nah, jadi secara umum apabila pada suatu jaringan yang memiliki redundansi jaringan seperti ini terdapat kabel yang terputus, maka karena pada switch-switch ini telah memiliki jalur STP ya, yakni terdapat pada switch 20 dan switch 21, terdapat pada koneksi antara switch 20 dan switch 21, maka ketika salah satu kabel di sini putus, yang akan terjadi adalah eh, jaringan tersebut atau koneksi yang tadinya melalui switch 19 dan switch 21 akan dipindahkan ke switch yang memiliki root bridge ya. Root bridge-nya yaitu switch 20 dengan switch 21 seperti itu. Maka koneksi tersebut akan terkoneksi kembali ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba kembali tes sebaliknya ya. Misalkan dari PC7 ke PC6. Nah, di sini juga sebaliknya juga akan tetap terkoneksi ya. Karena tadi kita sudah coba putuskan jalur yang 19 dan 21. Kemudian pada kondisi saat ini jaringan akan terkoneksi atau akan masuk dari switch 21 ke 24, kemudian ke 23, lalu masuk ke PC 6. Seperti itu. Oke, demikian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan pada praktikum ini, eh, mohon untuk dikoreksi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.